Hello everyone, welcome to English with Sadam. Di video kali ini kita akan membahas tentang recount text. Fokus pada definisi, struktur, unsur kebahasaan, dan jenis-jenis recount text. Dan juga disertai soal-soal yang interaktif. Langsung aja check this out. Oke, yang pertama kita akan bahas apa itu recount text. Jadi, recount text is a text which retells events or experiences in the past. Jadi, recount text ini adalah sebuah teks yang menceritakan kejadian atau pengalaman seseorang di masa lalu. Selanjutnya kita akan bahas tentang struktur teks recount yang terdiri dari orientation, series atau record of events, dan yang terakhir reorientation atau comments. Yang pertama, orientation atau pengenalan yang berisi latar belakang dari suatu kejadian seperti siapa yang terlibat, kapan terjadinya, dan di mana kejadian tersebut terjadi. Yang kedua, series atau record of events. Ada yang menyebut series of events dan ada yang menyebut record of events. Keduanya sama aja. Yang berisi rangkaian peristiwa, jadi urutan kejadian cerita. Dan yang terakhir adalah reorientation atau comments. Jadi pada reorientation ini berisi kesimpulan dan di dalamnya terdapat kesan dan pesan penulis. Selanjutnya kita lihat contoh teks recount yang ada di buku English for Nusantara. Nah, pada bagian orientation menyediakan keterangan berupa when. Di situ kapan terjadinya, yaitu 17 Agustus. Lalu who, siapa yang menyelenggarakan? SMP Merdeka. Lalu siapa yang terlibat? All students. Lalu di bagian struktur yang kedua berupa record of events, yaitu urutan kejadiannya. Pada kegiatan tersebut terdapat 3 kejadian yang ditandai dengan time connectives berupa in the beginning, not so long after, dan after bla bla bla. Dan yang terakhir berupa comment atau reorientation. Di sini adalah perasaan penulis atas kejadian yang diceritakan sebelumnya. Di situ tertulis orang-orang senang atas kegiatan tersebut. Lalu kita beralih ke unsur kebahasaan. Jadi recount text ini menggunakan simple past tense. Ciri-cirinya simple past tense ini menggunakan verb 2 karena terjadi di masa lalu. Jadi penggunaannya, seluruh kata kerja yang ada pada recount text harus berupa kata kerja bentuk kedua atau verb 2. Contohnya, I go menjadi I went. Lalu untuk to be juga harus berbentuk verb 2 atau past tense. Contoh, I am menjadi I was. You are menjadi you were. Untuk nama orang tunggal kita menggunakan was. Jika lebih dari satu menggunakan were. To be ini selalu muncul sebelum kata benda, kata sifat, dan kata keterangan. Selanjutnya, recount text juga menggunakan adverb of time atau kita sebut sebagai time connectives atau waktu penghubung. Time connectives juga berfungsi untuk menunjukkan urutan kejadian atau peristiwa. Contohnya the first, the second, the next, after that, finally, dan seterusnya. Pembahasan selanjutnya yakni jenis-jenis recount text. Yang pertama, personal recount text, factual recount text, dan imaginative recount text. Oke, yang terakhir kita akan bahas latihan soal. Jadi inti mengerjakan soal bahasa Inggris itu kita tidak perlu tahu semua artinya. Yang jelas kita harus tahu kata kunci dari pertanyaan soal tersebut. Kata kunci nomor 1 yaitu when dan go. When itu kapan dan go itu adalah pergi. Nah, verb 2-nya dari go adalah when. Jadi kapan when-nya atau perginya kapan. Langsung jawab sesuai teks. Selanjutnya, what did the writer do first at the beach? Kata kuncinya what artinya apa, lalu do yang artinya lakukan. First yang pertama dilakukan apa. Yang ketiga, kata kuncinya how artinya bagaimana, lalu feel atau rasakan. Bagaimana
perasaan. Berarti jawabannya berkaitan dengan perasaan ketika surfing. Coba kembali lihat teksnya. Selanjutnya nomor 4, mengisi kalimat rumpang. He bla 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 to the cinema last night. Ini menggunakan verb 2 karena ada kata last night. Jadi manakah yang verb 2? Lanjut nomor 5. Bima, did you go to the beach last weekend? Almer, no, I bla bla bla. Kalau pertanyaannya diawali did, maka jawabannya juga harus ada kata did-nya. Jika jawabannya ya atau yes, maka yes I did. Kalau no, berarti I did not atau I didn't. Jawabannya yang mana? Tulis di kolom komentar. Jika masih bingung atau ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar juga ya. Bagi kalian yang mau ujian, semoga sukses ya. Dan jangan lupa share video ini ke teman-temanmu. Thank you.